Shalom, perkenalkan nama saya Nopel Madaliu, NIM 22011401159. Saya mahasiswi semester 3 kelas D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan perkembangan kurikulum IPS di Indonesia. Perkembangan pendidikan IPS berdasarkan posisi kurikuler sejak kurikulum tahun 1964 sampai dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum 1964 sampai 1968 menjelang pemerintah menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan Indonesia dengan nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran yang menjadi cirinya adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, dan jasmani. Kurikulum 1968 merupakan pembaruan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan menjadi pembinaan jiwa, Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia yang sejati, kuat, jasmani, mempertinggi kecerdasan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang berikut kurikulum tahun 1975 sampai 1986 ada korelasi antara berbagai disiplin ilmu penunjang. Materi kurikulum IPS 1986 ini dicatat secara terpadu dan terintegrasi. Kurikulum 1975, unsur pendidikan kewarganegaraan dalam IPS dipisahkan dari IPS dan disajikan dalam bidang studi tersendiri dengan nama Pendidikan Moral Pancasila. Sedangkan bidang studi IPS diajarkan mulai dari kelas 3 SD. Hal ini dilaksanakan agar tidak memberatkan anak kelas 1 dan kelas 2 dengan jumlah bidang studi. Yang ketiga, materi kurikulum IPS 1994 ditata secara lebih terpadu, sederhana dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Dilihat dari cakupan materi terdiri dari pengetahuan sosial dan sejarah, materi IPS dicatat secara terpadu antara beberapa konsep yang berasal dari berbagai ilmu atau disiplin ilmu sosial, yaitu sejarah, geografi, ekonomi, politik, dan lainnya. Khusus materi sejarah nasional merupakan sub-bidang studi IPS, namun disusun secara tersendiri dan secara terinci diajarkan tersendiri pula dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Dan ditinjau dari tujuan kurikuler pendidikan tahun 1994 kepada unsur tujuan pendidikan kewarganegaraan terwadahi dalam bidang studi PMP atau PPKN. Berikut kurikulum tahun 2004. Pada kurikulum tahun 2004, nama IPS berubah menjadi pengetahuan sosial atau PS. Dalam kurikulum ini lebih menekankan kepada kemampuan-kemampuan kompetensi yang harus dikuasai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Pada kurikulum ini terdiri dari kompetensi pengalaman belajar yang dimiliki siswa dalam proses pembelajaran, yaitu kompetensi umum dan kompetensi dasar. Kompetensi ilmu sosial adalah kompetensi yang harus dikuasai siswa setelah mempelajari PS selama mengikuti pendidikan di SD, SMP, dan SMA. Kompetensi jenjang adalah kompetensi yang harus dimiliki siswa setelah di tingkat SD. Dalam kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ini, pengajaran IPS atau PS disatukan atau diintegrasikan dengan pengajaran pendidikan kewarganegaraan sehingga berubah nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial atau PKPS. Yang berikut kurikulum tahun 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan di Indonesia.
Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL. SI atau standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi, bahan kajian, pengajaran, dan silabus pembelajaran dan harus dipenuhi peserta didik dalam jenjang pendidikan tersebut. SKL digunakan sebagai pedoman penilaian penentuan kelulusan peserta didik atau satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh pengajaran kelompok mata pelajaran. Pemberlakuan KTSP ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 oleh Kepala Sekolah setelah mempertimbangkan pertimbangan dari Komite Sekolah. Yang berikut kurikulum tahun 2013. Lingkup kurikulum ini tidak lain ialah perilaku sosial, ekonomi, budaya, manusia, masyarakat dalam konteks ruang dan waktu yang mengalami perubahan. Dengan pembelajaran terpadu diharapkan pembelajaran IPS lebih bermakna bagi peserta didik dalam pembelajaran sehari-hari. Pembelajaran IPS merupakan keterpaduan antara materi geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Yang berikut adalah kurikulum Merdeka Belajar. Implementasi proyek kurikulum Merdeka Belajar dapat diintegrasikan dalam berbagai jenjang pendidikan, dimulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Pembelajaran IPS bertujuan mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran IPS dilakukan melalui berbagai kegiatan yang menunjukkan hubungan menggunakan berbagai kajian yang ada, menganalisis, mengkritis, mengaplikasikan berbagai pemikiran yang ada, dan nilai-nilai yang ada serta mendesain, menerapkan, mengonstruksi, mengembangkan, dan yang terpenting adalah pembelajaran harus diarahkan kepada peserta didik sebagai pemaduan konsep dasar ilmu sosial melalui prinsip-prinsip belajar yang memerdekakan, memberi ruang kebebasan berpikir. Kemudian dalam pembelajaran IPS juga menyangkut simpati 4 dimensi, yaitu dimensi keterampilan, pengetahuan, nilai dan sikap, serta tindakan. Untuk mencapai dimensi tersebut dalam pembelajaran IPS, maka guru perlu membuat rencana pembelajaran serta memilih media, metode, dan sumber yang tepat untuk mudah dipahami oleh siswa. Hal ini dapat menggunakan metode PLB dalam pembelajaran IPS. Metode ini melibatkan keaktifan peserta didik untuk berpikir kritis, melatih keterampilan dalam menyelesaikan suatu isu permasalahan yang ada, baik dalam lingkup keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Kemudian pada metode problem-based learning akan memberikan ruang dan kebebasan bagi peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan baru, keterampilan baru, hingga sikap sosial yang kelak akan menjadi bekal untuk masa depannya. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.